Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. We would like to explain about descriptive text. This material is for grade 10 SMA or SMK. Well, directly about the descriptive text. Actually, you have learned the descriptive text in the previous class, especially in SMP. Kita sudah tahu kalau teks deskriptif itu adalah teks yang membicarakan tentang gambaran. Gambaran yang seperti apa? Ya, kita akan lihat langsung saja pada definisi dari teks deskriptif itu sendiri. Nanti Anda bisa baca modul ini lebih lengkapnya, tapi kalau tidak memahaminya, ya nggak apa-apa, dengarkan saja, ikuti saja petunjuk dari video ini. Tentu saja kalau untuk masalah deskriptif ini adalah suatu gambaran. Gambaran yang bisa dibicarakan, ya kita bisa gambarkan sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, ya ada see, hear, and taste. Kemudian bisa dirasakan, feel, bisa dicium baunya, umpamanya smell, ya. Di sini ada bagian-bagian dari syarat sesuatu yang bisa dideskripsikan. Baik, untuk teks deskriptif, langsung saja pada bahasan pokok permasalahan, yaitu dari struktur teks deskriptif itu sendiri, atau disebut sebagai generic structure of descriptive text. Maaf kalau ada salah pengertikan. Di sini, you have learned descriptive text about tourism, object, and historical place. Now, you make a descriptive by yourself. Ya, nanti kita dalam pembahasan ini Anda harus bisa menyebutkan atau membuat satu teks deskriptif tentang tempat bersejarah atau juga tempat-tempat yang berhubungan dengan objek wisata. Jadi yang pertama dari generic structure-nya, jadi sebetulnya hanya ada dua, yaitu yang pertama identification, yang kedua itu description. Dalam identification disebutkan it contains the identification of matter that is going to be described. This part introduces about what we are going to tell and introduce. Jadi berisi identifikasi dari masalah yang akan kita gambarkan. Dalam bagian ini memperkenalkan apa yang akan kita perkenalkan atau akan kita gambarkan. Yang kedua, deskripsinya itu sendiri. Description, it contains the description of the thing or person, to mention a few properties that describe about the specific characteristics, nature, pleasure, and its figures or habit. Intinya, ini merupakan gambaran detail dari yang kita gambarkan, baik berupa orang maupun benda yang ditunjukkan. Bisa gambarannya sesuatu sifat-sifatnya, kealamiannya, apapun gambarannya atau juga kebiasaan-kebiasaannya, ya, dari yang kita gambarkan. Baik, kita akan lihat nanti bedah teksnya dari satu teks deskriptif. Nah, ini kalau kita melihat dari teks ini,
Kita akan lihat bedah teksnya dari teks yang di atas, nanti teksnya bisa dibaca sendiri. Kita lihat kalau dari teksnya ada bedah teksnya di sini judulnya Jatim Park. Identification-nya yang tentunya di sini ada di paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama menunjukkan contoh di sini. For people in East Java, Jatim Park has many. Jatim Park may have been heard many times as it is one of the famous tourism objects in East Java province. Jatim Park offers a recreation place as well as a study center Jatim. Jatim Park is located at Jalan Kartika 2 Batu, East Java. To reach the location is not too difficult because the object is only 2.5 kilometers from Batu City. This Jatim Park tourism object is about 22 hectares width. Jadi kalau kita mau terjemahkan, ini adalah bagian dari identifikasi dari teks deskriptif di mana yang dengan judul Jatim Park bagi orang di Jawa Timur sudah seringkali mendengar tentang objek wisata yang sudah terkenal, yaitu Jatim Park. Jatim Park ini atau Taman Jawa Timur merupakan tempat rekreasi atau juga pusat studi yang berlokasi di Jalan Kartika 2, Batu, Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi ini tidaklah sulit karena hanya 2,5 km dari kota Batu. Dan di sini objek wisatanya memiliki luas sekitar 22 hektar. Nah, di dalam description kita akan menggambarkan lebih detail lagi. Di sini bisa beberapa paragraf. Nanti isi dari description ini kita akan bisa lihat apa yang dimaksud dengan description. Di sini kita akan bacakan, visitor can enjoy at least 36 kind of facilities which can attract them as well as give new knowledge. Just after to pass gate, the visitor will find an interesting view of Galeri Nusantara area. This study offering continues to step on Taman Sejarah area, which contains of miniature temple in East Java like Sumberawan Temple, Custom House of Kiai Hasan Basri, Ponorogo, and Sumberawan Statue. Jadi di sini pengunjung dapat menikmati paling tidak 36 jenis fasilitas yang menarik yang juga merupakan pengetahuan baru. Jadi ketika melewati pintu gerbangnya, si pengunjung ini bisa menemukan pemandangan yang menarik, yaitu ada Galeri Nusantara area, di mana di sini menawarkan tempat taman sejarah yang berisi miniatur candi-candi yang ada di Jawa Timur seperti Candi Sumberawan, kemudian juga rumah adat dari Kiai Hasan Basari yang di Ponorogo, dan juga patung Sumberawan. Di paragraf 2 dideskripsikan juga tentang fasilitas. The other facility which is able to enjoy is Agro Park area. It presents crop and rareness fruit animal diorama which consists of unique animals that have been conserved and supporting games like bowling, throw ball, scooter, disco, and etc. Di sini menjelaskan tentang fasilitas yang bisa dinikmati di Agro Park area, yaitu di sana meliputi hasil panen buah-buah yang langka, juga di sana ada diorama hewan yang berisi hewan-hewan yang unik yang dilindungi, dan juga di situ ada beberapa permainan seperti lempar bola, skuter, disco, juga bowling, dan yang lainnya. Nah, di sini ada di paragraf terakhir ada conclusion.
Tentu saja kalau conclusion ini pilihan, boleh ada, boleh tidak. Dikatakan di sini Jatim Park is suitable for family and school recreation. The recreation area sites over previous tour and can use as alternative media of study. Jadi di sini Jatim Park ini adalah tempat yang cocok untuk rekreasi bagi keluarga dan juga anak-anak sekolah, di mana rekreasi ini menawarkan alternatif media belajar yang bermanfaat, yang bernilai. Nah, kita akan mengidentifikasi di sini generic structure-nya. Tadi sudah ya. Maksud Bapak nanti akan kita bahas juga dari teks deskriptif ini apa yang harus kita kuasai, yaitu tentang ciri-ciri dari kebahasaannya atau disebut sebagai language features of descriptive text. Jadi dalam language features atau ciri-ciri dari kebahasaan ini, language features can differentiate this text with other text. Language feature also help you to build your descriptive text. Jadi kalau dengan memahami ciri kebahasaan dari descriptive text ini, maka Anda bisa membedakan apakah itu teks deskriptif atau bukan. Yang pertama, sebetulnya ini belum disebutkan. Yang pertama di sini disebutkan focus on specific participant. Jadi memusatkan pada pelakunya ini satu, atau yang dibicarakan ini satu, khusus, spesifik, bukan general. Kalau general nanti ada lagi persamanya, yaitu dengan text report. Di sini use present tense. Sebetulnya bukan simple present saja yang digunakan, tapi present tense secara general bisa simple present tense, bisa present perfect tense, ya, bisa present continuous tense, bisa present future tense. Yang penting di sini urusannya dengan present tense, bentuk sekarang. Kemudian use an adjective. Adjective ini kata-kata sifat. Tentu di sini ada yang namanya juga teks mengenai gambaran, pasti ada menggambarkan tentang sifat dari suatu benda yang kita deskripsikan atau gambarkan. Kemudian penggunaan action verb atau kata kerja tindakan, tentunya kata-kata kerja yang digunakan di sini adalah verb yang pertama. Kemudian using conjunction, penggunaan kata penghubung. Di sini juga ada karakteristik dari bahasanya, karakteristik dari language function di sini ya. Jadi language characteristic in language function in descriptive text. Jadi nanti kalau Anda membuat teks deskriptif, di sini apa yang harus dilakukan? Di sini yang pertama adalah aim to show rather than tell the reader what something or someone is like. Jadi ditujukan lebih pada bagaimana menunjukkan sesuatu daripada menceritakan atau membacakan sesuatu kepada pembaca apa yang seseorang sukai. Tujuannya lebih pada menunjukkan, bukan menceritakan. Jadi walaupun bentuknya sebuah cerita, tapi seolah-olah di sini si pembaca ini seolah-olah sedang ditunjukkan di hadapan dia objek yang sedang dibicarakannya. Yang kedua adalah relies on precisely chosen vocabulary with carefully chosen adjective and adverb. Tentunya di sini nanti akan dipilih bagaimana kita menggambarkan suatu benda itu, tentunya dengan kata-kata sifat yang sudah kita sesuaikan dengan objek yang kita gambarkan. Ada kata sifat, ada juga kata keterangan yang menerangkan kata kerjanya itu sendiri. Nanti kita akan bahas antara perbedaan adjektif dan juga adverb, juga bagaimana membentuk adjektif dengan noun phrase, nanti ada di bahasan yang berikutnya. Kemudian is focused on and concentrates only on the aspect that adds something to the main purpose of description. Jadi fokus, berkonsentrasi hanya pada aspek yang ditambahkan pada sesuatu dan pada sesuatu yang tetap tujuannya itu pada
teks yang digambarkannya, objek yang digambarkannya dalam teks deskriptif itu sendiri. Kemudian di sini sensory descriptive description, what is heard, seen, smell, felt, taste. Ya di sini jadi ada beberapa hal yang urusannya dengan panca indera kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cium baunya, yang kita rasakan, yang kita cicipi gitu ya. Ini, maka di sini harus kita latih practice use of adjective and action verb. Jadi kita harus melatih menggunakan kata-kata sifat dan juga kata kerja tindakan. Strong development of the experience that put the reader there focuses on key details, powerful verb, and precise noun. Di sini, jadi pengembangan yang kuat ini bagaimana kita pada suatu menekankan pada suatu pengalaman di mana seolah-olah si pembaca itu sedang dibawa ke sana, dibawa kepada objek yang sedang kita ceritakan itu. Maka di sini kuncinya adalah kita harus bisa membuat sesuatu kata kerja tindakannya itu sesuatu yang kuat, powerful verb, dan juga kata-kata bendanya itu yang bernilai, precise noun, atau yang ngepas gitu ya, pemilihan diksi atau kata bendanya. Mungkin itu saja dulu mengenai gambaran dari satu teks deskriptif. Nanti sebetulnya ada lebih spesifik lagi dari bedah teksnya, bagaimana kita mana yang maksud dengan action verb, kemudian mana yang masuk ke dalam simple present tense. Maka di sini adalah nanti di sini sebetulnya ada di bahasan modul ini dibahas lebih lengkap lagi. Untuk membuat biar video ini tidak terlalu panjang, maka kita cukupkan dulu untuk pembahasan teks deskriptif kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen atau langsung inbox ke bagian forum. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. That's all. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.